Nabila ya yang kemarin menghubungi saya. Iya Pak, dengan Mbak Nabila benar. Bagaimana ya Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, akhir-akhir ini saya itu merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Hmm, Tidak nyamannya seperti apa ya Mbak, bisa diceritakan? Kan saya kan mahasiswa semester 5, terus saya itu nyambi kerja. Iya. Nah, teman-teman saya itu merasa bahwa saya itu tidak ada waktu gitu loh untuk pertemanan karena saya itu sibuk kerja. Hmm, Oh, seperti itu Pak. Lah, apa yang membuat Anda tidak nyaman? Apakah teman-teman Anda berubah sikap atau bagaimana sehingga Anda merasa tertekan tadi, merasa cemas? Iya, berubah sikap Pak. Contohnya dari ada kan teman saya ada 5 ya. Iya. Nah, salah satu dari mereka itu bilang gini, Nabila, kamu kok nggak ada waktu sekarang, sok sibuk banget sih kerjanya. Terus saya kan bilang gini, oh iya maaf, biasanya kalau nggak ada kerjaan saya ikut kumpul-kumpul gitu. Sok sibuk banget sih, dia bilang gitu Pak. Nah, habis itu saya kan bilang gini, Iya. maaf ya saya juga ada tanggungan, lain kali kalau saya ikut kok gitu. Terus ada teman saya lagi yang bilang gini, sibuk kerja mulu tapi kerjanya itu aja, seperti itu Pak. Nah dari situ saya kok mulai gimana, itu pertemanan saya mulai toksik ya. Iya. Gitu. Terus saya juga cerita dengan pacar saya, tapi respon pacar saya itu biasa aja gitu loh, kayak tidak peduli. Malah cuek gitu ya. Ya, Oh. terus apa yang harus saya lakukan? Iya, saya tahu sih Mbak, berarti kan Mbak kan sedang mengalami panic attack ya, atau kecemasan sesaat, tetapi Mbak itu dirasakan di dalam hati terus, dipikirkan setiap hari kan. Iya. Nah ya, jadi dalam konseling ini saya bisa memfasilitasi teknik homework. Di sini teknik homework itu salah satu teknik biar Mbak itu melakukan kesibukan yang lainnya. Tadi Mbak sudah benar, Mbak nyambi kerja, otomatis kan Mbak kan punya teman kerjaan. Nah, kalau misal Mbak merasa ada yang pengen dicerita, kalau Mbak percaya sama teman kerja, ya pasti kan teman kerja kan juga saling membantu ya. Ya Mbak juga bisa bercerita sama mereka. Kalau misal mereka menyikapi dan memberikan saran, ya pasti Mbak pasti merasa sedikit lega kan, kayak gitu. Nah, jadi dalam teknik homework ini Mbak juga bisa melakukan aktivitas lain, seperti kan Mbak kan juga ikut organisasi kan ya. Kan nggak mungkin kerjanya itu satu hari full, nggak kan, shift-shiftan. Nah, kalau misal teman-teman organisasi, kalau misal ada yang masih peduli sama Mbak, ya Mbak berteman sama itu. Kalau misal tadi teman Mbak yang sudah berubah sikap kayak gitu, Mbak ya lebih baik komunikasinya dijarangin aja, jangan sesering mungkin Mbak itu membutuhkan dia, karena Mbak sudah disepelekan sama dia. Jadi biar dia tahu itu, kenapa ya Nabila kok sekarang akhir-akhir ini nggak menghubungi saya, biar dia itu sadar bahwa ya memang pertemanan kan harus memahami keadaan temannya, kayak gitu. Nah menurut saya itu begitu Mbak harus melakukan kegiatan lain. Dan Mbak juga bisa sih, kalau misal Mbak nggak mau berteman sama mereka, ya it's okay, Mbak kan temannya kan juga banyak, nggak hanya teman itu. Kalau Mbak mau ya Mbak secara mindset aja deh, secara realistis Mbak itu secara positif, Mbak aku juga punya teman lain kok. Kalau misal kamu nggak mau temenan sama aku, ya udah, aku juga nggak rugi, kayak gitu. Ya walaupun kadang Mbak banyak kenangan sih ya sama teman-teman tadi, tapi kalau misal Mbak itu temannya toksis kayak gitu, lebih baik ditinggalkan Mbak, karena itu menyakitkan di dalam hati. Oh seperti itu ya Pak. Jadi saya itu nggak mau kalau harus meninggalkan. Tadi saran Bapak cuma dibiarkan aja. Iya, dijarang komunikasi, lebih baik dijarang komunikasi saja, nggak usah menanggapi dia kalau dia ngomong aneh-aneh. Mending Mbak fokus kerja, fokus sama teman-teman yang masih peduli sama Mbak, begitu aja.
masih ada juga pasti Mbak tanggungan-tanggungan lain kan. Kalau kerja kan pasti kan harus membagi waktu untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Mbak pasti harus bisa konsentrasinya harus full. Jadi Mbak jangan berpikir tentang omongan-omongan tadi teman-teman Mbak yang membuat Mbak down begitu menurut saya. Gitu ya Pak, terima kasih ya Pak. Bagaimana Mbak? Apakah sudah merasa lebih lega? Dari pernyataan Bapak, insya Allah saya bisa berpikir kalau teman itu banyak, terus yang teman mana yang menguntungkan dan mana teman yang merugikan. Iya. Dari sini saya insya Allah udah mulai lega, udah Iya. mulai paham. Iya. Terima kasih ya. Iya, iya Mbak. Kalau begitu proses konseling ini dicukupkan. Bila nanti Mbak Nabila mau konseling lagi, minggu depan bisa menghubungi saya lagi. Saya akan melihat perubahan Mbak biar Mbak tidak merasa panik atau cemas memikirkan teman-teman yang itu tadi, karena Mbak Nabila itu berpikiran ketergantungan sama